Seorang anak di bawah umur diperkosa 11 pria di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Para pelaku terdiri dari polisi, guru, hingga kepala desa. Pihak-pihak yang semestinya menjadi pelindung dan pembimbing masyarakat. Pemerkosaan dilakukan di lokasi dan waktu berbeda-beda sejak April 2022 hingga Januari 2023. Adapun korban merupakan seorang pekerja di sebuah rumah makan. Korban mengaku mengenali para pelaku dari tempatnya bekerja. Peristiwa terungkap saat korban merasakan sakit luar biasa di area perut dan kemaluan. Setelah bercerita kepada orang tuanya, kasus ini dilaporkan ke polisi. Sementara korban mengalami gangguan reproduksi dan terancam menjalani operasi pengangkatan rahim. Yang akan kami lakukan, pertama kami akan berencana melakukan koordinasi dengan Pak Kapolres untuk mengetahui sejauh ini seperti apa sudah progres dan penerapan pasal yang ditetapkan atau digunakan oleh tim penyidik di sana, dan memastikan juga bahwa pasal-pasal yang digunakan betul-betul mengakomodir kepentingan hukum atau betul-betul akan memberikan efek jera kepada semua pelaku. Polisi kini baru menangkap 5 pelaku, sementara sisanya masih dalam proses pengejaran. Penyidik sudah mengejar terhadap 5 pelaku, yang 5 kan sudah ditahan, dan 5 lagi ini akan dijemput oleh penyidik. Sementara kondisi korban juga sekarang masih dirawat di rumah sakit, dan kita minta juga dari ahli psikologi untuk memeriksa kondisi kejiwaan daripada korban. Atas perbuatannya, para pelaku kini ditahan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Selamat malam pemirsa. Saya cukup terpukul ketika sebagai jurnalis mendapati berita kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi kepada anak-anak sejak awal tahun 2023, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan saat ini. Kita tarik rekam beberapa kasus di bulan Mei ini saja, pemerkosaan atas anak usia 16 tahun oleh 16 oknum bejat dari berbagai kalangan. Guru SD, kepala desa, wira swasta, petani, pengangguran, bahkan oknum brimob. Guru ngaji di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang mencabuli belasan murid. Guru ngaji di Garut menyodomi 22 muridnya. Guru ngaji Dak Takmir Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencabuli 10 anak. Kepala Sekolah Labuan Batu Utara yang sejak 2020 dan hingga saat ini tercatat sudah melecehkan 9 siswa bahkan lebih. Serta beberapa kasus lainnya lagi yang belum dilaporkan atau masih di bawah permukaan gunung es. Ini tentu membuat saya dan seharusnya kita semua berpikir, aturan hukum yang tertuang dalam undang-undang serta turunannya ini sudah jelas menyebut ada pidana maksimal 15 tahun penjara bagi pelaku, lebih berat lagi untuk pelaku yang berlatar belakang sebagai pendidik. Jadi apa yang salah? Dan apa yang seharusnya bisa kita lakukan? Sebab idealnya penanganan, pengawasan, dan aturan hukum yang berlaku di negara ini seharusnya bisa mencegah kasus kekerasan seksual terjadi terhadap anak-anak kita. Bersama kami malam hari ini telah hadir di studio One on One Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Bapak Nahar. Selamat malam Pak Nahar. Selamat malam. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya Bapak malam ini dalam One on One. Kita bahas kasus yang tentunya menjadi sebuah concern dari dulu sampai hingga saat ini bagi Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Terkait dengan kita berangkat dari kasus yang terjadi di Parigi Motong ya Bapak ya. Anak usia 16 tahun diperkosa oleh belasan, 11 sampai 16 orang. Yang sekarang baru 5 tertangkap begitu Bapak. Langkah kementerian bagaimana? Ya, yang pertama tentu kita ingin pastikan bahwa setiap
kasus yang muncul, apalagi korbannya perempuan dan anak, tentu menjadi perhatian kami gitu ya. Lalu kemudian bagaimana mekanisme menindaklanjutinya, tentu kami cek di TKP, di lokasi kejadian, sistemnya sudah berjalan atau belum, karena regulasi sudah dibuat, lalu kemudian sistem sudah dibangun. Maka setiap kali ada kejadian-kejadian seperti itu, maka kami tentu mengkonfirmasi, mengecek sistemnya sudah berjalan atau tidak. Dan untuk kasus yang ini tentu unit layanan di daerah sudah mendampingi. Jadi artinya bahwa sistem sudah berjalan dan itu tentu dilaksanakan berdasarkan regulasi yang ada. Aturannya. Betul. Oke, kalau dari laporan teman-teman di lapangan Bapak Parigi Motong untuk kasus ini, seperti apa dan terutama terkait dengan kondisi korban? Iya, korban masih dirawat di rumah sakit. Dan kami juga tentu tim layanan di lapangan masih menunggu waktu untuk melakukan pendampingan psikologis gitu ya. Kalau untuk pendampingan hukum tadi juga sudah dilakukan, dan dari sisi proses penegakan hukum juga kan kita bertahap ini, kepolisian juga sudah serius gitu ya, artinya bahwa 10 tersangka awalnya 5 ditahan, hari ini misalnya kita dapat kabar dari lapangan ada 2 orang lagi yang sudah ditahan. Oke. Ya, jadi total 7. 7 ya, total 7, dan kita berharap 3 lainnya dapat ditemukan dan dapat diproses. Oke, Bapak, untuk korban sendiri selain kondisi fisik yang tadi membutuhkan operasi, secara psikologis bagaimana? Iya, paling tidak kami senang anak ini sudah menyampaikan apa yang iya, artinya bahwa kemudian dia bisa bersaksi, lalu kemudian menyampaikan siapa-siapa yang dia kenal melakukan gitu ya, lalu kemudian itu menjadi bahan yang baik dalam proses pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Ini artinya kan mempermudah, ditambah misalnya kesadaran keluarga, khususnya ayahnya ya, yang mau melaporkan, ini menjadi titik masuk kasus ini bisa terungkap. Dan kita berharap bahwa ketika ada kejadian-kejadian seperti ini, maka semua orang seharusnya tidak ragu-ragu untuk melaporkan, karena ketika melaporkan maka tadi kasus hukumnya bisa diproses, lalu kemudian pendampingan korbannya juga dilaksanakan. Apalagi kita sudah punya undang-undang TPKS gitu ya, jadi bahwa penegakan hukum itu harus jalan, lalu kemudian juga hak-hak korban juga harus dipastikan dipenuhi. Oke, berarti yang menjadi salah satu atau katakanlah kendala begitu bagi kementerian sendiri Bapak, terutama mereka yang bertugas di lapangan, karena masih banyak orang atau korban yang kalau mendapat kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan seperti itu masih enggan untuk melapor ya? Ya, dan itu terus kami upayakan gitu ya, baik di kementerian maupun di daerah. Di daerah itu juga ada di tingkat provinsi dan ada di tingkat kabupaten kota. Secara kebijakan umumnya, kita sistem kebijakan kabupaten kota layak anak itu terus dilakukan. Dan saat ini misalnya khusus Bapak layak anak. Iya, jadi kebijakan itu ingin memastikan bahwa pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang tadi menjadi korban gitu ya, itu bisa dilakukan dengan baik. Oleh karena itu maka kebijakan ini kita dorong agar seluruh wilayah, seluruh kabupaten kota itu dapat melaksanakan dan memenuhi. Kalau itu bisa dilakukan, maka sesungguhnya berkontribusi terhadap upaya-upaya pencegahan. Namun demikian, kalau seandainya masih ditemukan kasus-kasus yang muncul, bukan berarti misalnya upaya itu gagal total. Tidak. Akan kelihatan bahwa upaya yang sungguh-sungguh itu, kemudian kasus muncul, maka daerah akan beda responnya, bahwa daerah yang siap itu adalah daerah yang sistemnya sudah terbangun. Contoh misalnya ketika ini kasus yang ini Parigi Motong, maka
unit pelaksana teknis setempat itu sudah langsung bekerja. Iya, lalu kemudian juga kemarin Pak Kapolda dan jajarannya sudah menegaskan bahwa ini sudah dipastikan terkait dengan persoalan perlindungan anak. Dan dalam proses acaranya kita menegaskan dan berharap bahwa penyidik juga menggunakan pendekatan tadi undang-undang TPKS ya, bahwa acaranya, hukum acaranya itu sudah komprehensif dari awal sampai nanti pada putusan. Kita berharap ini bisa dikawal sehingga disandingkan saja dua undang-undang yang saat ini kita miliki, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan hukum acaranya nanti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual untuk proses acaranya. Oke, ada dua undang-undang yang kita berlakukan seperti itu, dan ini penanganannya butuh sesuatu yang khusus karena terutama korbannya anak-anak. Tapi gini Pak Nahar, ada stigma begitu yang masih beredar di tengah masyarakat ketika ini yang salah satunya kalau saya asumsikan atau konklusikan ini menjadi salah satu faktor atau alasan kenapa masyarakat terutama korban masih enggan untuk melapor begitu. Masih beredar begitu di tengah masyarakat ketika seorang korban kekerasan seksual, pelecehan, perkosaan itu nilainya tanda kutip berkurang begitu Bapak, dinodai, kemudian tidak punya masa depan lagi ketika dia sudah mendapat tindakan-tindakan pidana tersebut gitu, seakan membebankan kesalahan kepada korban, instead kita harusnya ke pelaku. Itu yang nggak boleh terjadi lagi, khususnya sudah diingatkan ya, sudah dimandatkan, sudah ditegaskan pula melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, sehingga dari mulai proses awal aparat penegak hukum sampai pendamping korban itu harus punya perspektif HAM dan perspektif korban gitu ya, sehingga tadi ketika misalnya ada kebiasaan bahwa kasus-kasus seperti ini dianggap aib dan malu untuk melaporkan, lalu kemudian juga ada persoalan-persoalan yang kadang-kadang juga kasus-kasus seperti ini sulit untuk diangkat karena dalam beberapa kasus misalnya kejadiannya kan tidak disaksikan orang gitu ya. Oleh karena itu maka ini menjadi tantangan gitu ya, dan itu juga sudah dijawab. Misalnya bahwa sejak ada Undang-Undang 12 tahun 2022 bahwa misalnya dalam acara itu misalnya dalam proses penyidikan alat bukti itu sekarang tidak perlu dua saksi. Iya, jadi artinya bahwa ada 5, sekarang udah dilengkapi ya, di samping alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam hukum acara kan ada 184 ya, pasal 184, tapi ditambahkan juga keterangan saksi, keterangan korban, lalu kemudian dilengkapi dengan satu alat bukti, contoh misalnya hasil visum, selesai sebetulnya. Oke. Bisa diproses. Dan ini bentuknya sebenarnya delik biasa ya Bapak, tidak perlu kita menunggu ada aduan dari korban yang bersangkutan. Kita sendiri misalnya kalau kita melihat atau kita berada di lingkungan sekitar, kita bisa ke polisi ya? Iya, jadi Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menegaskan bahwa ini delik biasa. Di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, untuk yang korbannya anak dan penyandang disabilitas itu juga delik biasa. Meskipun misalnya untuk yang dewasa gitu ya, korban perempuan maupun korban laki-laki gitu ya, ada jenis-jenis tindak pidana yang berupa delik aduan. Ada, tapi secara mayoritas bahwa dari 19 jenis tindak pidana kekerasan seksual itu diharapkan itu sudah langsung diproses ketika ada kejadian, dan sistem penegakan hukum dan pendampingannya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada keraguan lagi misalnya di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada alasan untuk tidak menggunakan undang-undang itu. Aturan tersebut. Kalau untuk restitusi terhadap korbannya sendiri bagaimana Pak? Lagi-lagi kita berangkat dari kasus ini gitu, operasi, terus kemudian ada potensi kehilangan ya tadi alat reproduksinya seperti itu. Ya, ada dua hal nih. Ya, kalau tadi dikaitkan dengan kehilangan ya, kehilangan atau nanti ada hambatan di alat reproduksi, maka ada dua persoalan. Dua persoalan itu, satu, bahwa ketika itu terjadi dan terbukti, maka sesungguhnya itu memenuhi unsur pasal unsur pidana yang berkaitan dengan pemberatan hukuman.
Oh, jadi bisa lebih berat lagi. Bisa lebih berat lagi. Kalau misalnya di pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak itu 5 sampai 15 tahun. Itu bisa sampai 18-20 tambah sepertiga. Atau misalnya kalau misalnya dilakukan lebih dari satu orang pelakunya, atau yang tadi kehilangan fungsi reproduksi atau fungsi itu bisa dikaitkan dengan ketentuan perbuatan tersebut bisa diancam dengan hukuman, bahkan bisa sampai hukuman mati. Oke, seperti yang terjadi dalam kasusnya Heri Wirawan di Bandung, Jawa Barat ya Bapak ya? Yang Bandung, lalu kemudian kakek yang ada di Maluku itu seumur hidup juga. Iya. Ya karena korbannya dari cucu, anak, dan saudara-saudaranya. Berarti sebenarnya ada begitu pidana yang membayangi para pelaku ini, kalau mereka melakukan ya akan diganjar hukuman yang sangat berat seperti itu. Iya. Tapi ya masih ada saja begitu ya Bapak ya? Ya artinya kalau ada yang berani nabrak itu ya dia akan berhadapan dengan ancaman yang berat itu gitu. Nah Undang-Undang 12 2022 sudah menegaskan bahwa kejahatan seksual ya kekerasan seksual ini itu sudah disetarakan hak korbannya misalnya dengan korban pelanggaran HAM berat. Oke. Dan juga korban kejahatan luar biasa. Tindak pidana terorisme. Terorisme. Sama-sama tindak kejahatan khusus begitu ya Pak ya? Luar biasa. Sebelumnya kan ini kejahatan yang serius, tapi dengan Undang-Undang 12 tahun 2022 naik level. Buktinya apa? Sebelumnya itu bahwa korban itu menggantungkan diri dengan hak restitusi dari pelaku. Tapi Undang-Undang 12 tahun 2022 bukan saja tergantung dari pelaku bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, maka ada mekanisme kompensasi itu diberikan kepada korban. Oke, dari negara, dari mana Bapak? Iya, tentu ada nanti namanya dana bantuan korban. Bentuknya nanti kompensasi. Ketika misalnya pelaku yang harus membayar restitusi tapi tidak bisa atau hanya setengahnya tidak utuh, maka kekurangan dan untuk menutupinya bisa menggunakan kompensasi. Oke, ditambah dengan pidana yang berat begitu ya Bapak, yang lebih berat itu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya pelakunya berasal dari kalangan pendidik begitu Bapak, ini kan pasti akan ada aturan tersendiri lagi nih, terutama ketika Bapak kemarin kita sempat berdialog ya Pak ya soal ini, dan saya sangat melihat dari ekspresi Bapak, kemudian ini concern yang sangat menjadi sebuah pemikiran tersendiri. Tapi kita bahas lebih lanjut di segmen berikut ya Pak Nahar ya. Pemirsa, One on One masih akan kembali, tetaplah bersama kami.